Selamat datang di tugas Laksar Agenda 3. Aku, Smart ASN, dan instansiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adini Rahmi, peserta Laksar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 tahun 2022, angkatan 27, kelompok 4, NDH 32. Mari berkenalan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru. BKPP memiliki moto We Serve with Heart. Anda berhak mendapatkan pelayanan dengan senyuman yang paling manis. Alamat kantor kami berada di Jalan Panglima Batur, nomor 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di Komplek Perkantoran Wali Kota Banjarbaru. Anda juga bisa mengunjungi kami via online dengan website maupun Instagram di BKPP Banjarbaru. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2021, BKPP merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, BKPP mempunyai fungsi 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. BKPP memiliki visi terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas. Guna mendukung pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi yaitu peningkatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, dan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja SKPD. Sekarang, mari kita mengenal lebih jauh tentang struktur organisasi di BKPP Banjarbaru. BKPP Banjarbaru dikomandoi oleh seorang kepala badan, yakni Bapak Dr. Haji Gustafa Yandi, MSI. Kemudian, ada sekretaris Bapak Slamet Riyadi, SOS, yang membawahi 2 subbagian. Yang pertama, ada subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian perencanaan dan keuangan. Di BKPP terdapat 2 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang perencanaan dan pembinaan aparatur. Bidang yang kedua adalah bidang mutasi dan pengembangan aparatur. Di masing-masing bidang tersebut membawahi 3 subkoordinator subbidang. Subkoordinator subbidang yang pertama adalah pengadaan dan pemberhentian aparatur. Yang kedua adalah bidang disiplin kesejahteraan dan perlindungan aparatur. Kemudian ada subbidang informasi dan fasilitasi profesi ASN. Selanjutnya ada subbidang mutasi dan pengembangan aparatur. Lalu ada subbidang diklat dan pengembangan aparatur. Dan yang terakhir adalah subbidang penilaian kinerja dan pengembangan karir aparatur. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait informasi jabatan analis diklat. Analis diklat berada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, tepatnya di bidang mutasi dan pengembangan aparatur, subbidang diklat dan pengembangan kompetensi aparatur. Ikhtisas jabatannya adalah menghimpun, mencatat, dan mendokumentasikan kegiatan analisa kebutuhan diklat pegawai negeri sipil sesuai prosedur yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian tugas. Dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 bidang manajemen, ekonomi, administrasi, psikologi, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Analis diklat memberikan jenis layanan berupa pelayanan administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk tugasnya sendiri ada 8. Yang pertama, mengolah konsep persetujuan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kedua, menginventarisasi dan menelaah data calon peserta diklat sesuai prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. Ketiga, mengadakan penelaahan dan pengolahan data berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan diklat dalam rangka menyusun kebutuhan diklat. 4. Mempelajari serta menelaah penyusunan silabi, modul, dan pedoman pelaksanaan diklat sesuai ketentuan yang berlaku untuk dikoreksi atasan sebagai bahan pengembangan diklat. 5. Melaksanakan koordinasi kepada lembaga penyelenggara diklat dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang teknis pelaksanaan diklat. 6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pegawai pasca diklat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. 7. Menyusun konsep laporan bulanan, triwulan, dan tahunan subbidang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. Adapun standar layanan yang harus dicapai adalah syarat dan kelengkapan. Peserta diklat teknis adalah PNS yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Kepesertaan diklat teknis bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan karir yang bersangkutan. Diklat dilaksanakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi. Sumber pembiayaannya harus jelas. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, adanya permohonan mengikuti diklat, dan surat penawaran dari lembaga penyelenggara diklat. Prosedur dan mekanisme. Yang pertama, adanya permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarbaru, CEKI Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian, adanya telaahan staf ke Wali Kota atau Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian, pengusulan calon peserta ke lembaga penyelenggara diklat. Lalu, pembuatan surat tugas, penyertaan diklat, dan yang terakhir, pelaporan. Sekarang kita membahas terkait manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Sedangkan profil Smart ASN, integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Keterkaitan tugas analis diklat dengan pencapaian tujuan BKPP dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Profesional dengan menguasai dan memahami bidang tugas pekerjaan sebagai seorang analis diklat, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Memiliki nilai dasar dengan senantiasa menerapkan core value berakhlak dalam keseharian. Etika profesi sebagai analis diklat dengan memberikan pelayanan prima baik kepada pegawai maupun masyarakat, bersikap adil dan saling menghormati. Bebas dari intervensi politik dengan bersikap netral atau tidak memihak dengan kubu politik manapun dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja profesional dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian, bebas dari praktik KKN, tidak mengambil keuntungan pribadi dari pelaksanaan tugas sebagai analis diklat, serta mendukung implementasi sistem merit di instansi. Selanjutnya, integritas. Disiplin datang dan pulang kerja sesuai ketentuan dan bersedia masuk di luar jam dinas apabila instansi sedang membutuhkan. Nasionalisme. Mengembangkan sikap toleransi terhadap sesama pegawai maupun masyarakat yang berbeda suku, agama, ras maupun keyakinan sehingga tercipta suasana harmonis dalam bekerja. Profesionalisme. Mengikuti kegiatan pelatihan atau coaching atau sejenisnya, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal BKPP sebagai wujud peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri, serta senantiasa bekerja dengan sepenuh hati. Berwawasan global.
Belajar berkomitmen untuk cakap dan bijak dalam berdigital dengan mengikuti perubahan atau perkembangan zaman. Selanjutnya, menguasai IT dan bahasa asing. Dengan konsisten belajar, mengoperasikan semua program aplikasi pendukung pelayanan seperti aplikasi Simpek, SAPK, Sampai, dan lain-lain, agar dapat memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris demi menunjang kinerja. Berjiwa hospitality, menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan sapa, selama memberikan pelayanan kepada pegawai maupun masyarakat. Berjiwa entrepreneurship, selalu menghasilkan ide-ide dan berinovasi dalam melaksanakan tugas, khususnya sebagai seorang analis diklat. Yang terakhir, memiliki jaringan luas, dengan menambah relasi, khususnya lembaga atau penyelenggara diklat, dari instansi pemerintah maupun swasta, maupun pihak lain yang mendukung proses pelaksanaan diklat. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.